Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Saya dari Prodi Sosiologi Agama semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih muamalah dari materi 1 hingga materi 14. Materi pertama yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Fikih secara etimologi artinya pemahaman, sedangkan menurut terminologi, fikih adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama baik berupa akidah, akhlak maupun ibadah dan arti syariat Islamiyah. Sedangkan muamalah secara bahasa artinya bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang tertentu. Jadi, fikih muamalah adalah pemahaman pengetahuan agama yang saling mengamalkan. Materi yang kedua tentang pengertian amwal atau harta. Harta menurut bahasa memiliki makna condong, cenderung, dan miring. Maksudnya ialah karena manusia cenderung atau condong memiliki dan berkeinginan memiliki harta. Sedangkan secara istilah, harta memiliki makna sesuatu yang diinginkan manusia, baik untuk disimpan maupun diberikan kepada orang lain. Unsur-unsur harta itu ada dua, yaitu unsur aniyah, yaitu harta mempunyai wujud dalam kenyataan atau a'yan, dan unsur urf, yaitu pandangan sebuah harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Tidaklah manusia memiliki sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya. Materi yang ketiga tentang makna akad jual beli. Akad berasal dari bahasa Arab al-qad yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Rukun akad ada 3, yaitu 2 orang pihak, objek, dan redaksi akad. Syarat umum suatu akad. Para ulama fikih menetapkan ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum atau mukallaf. Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Objek akad itu diakui oleh syarat. Objek akad harus memenuhi syarat, yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, dan bernilai harta menurut syarat. Materi yang keempat yaitu tentang ba'i. Kata al-ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al-syira atau beli. Dengan demikian, kata al-ba'i berarti juga sekaligus beli. Sedangkan secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda. Rukun ba'i yaitu penjual, pembeli, objek jual beli. Sedangkan syarat ba'i yaitu berakal, dengan kehendak sendiri atau bukan dipaksa, tidak mubazir atau pemborosan, dan balik. Materi yang kelima yaitu ijarah dan ujroh. Ijarah dan ujroh merupakan dua kata yang berbeda tetapi memiliki satu pembahasan. Secara bahasa berasal dari kata bai'al, manfaat, yang artinya menjual manfaat, baik manfaat sesuatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang. Ijarah mempunyai arti bahasa yaitu upah. Dasar ijarah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Syarat ijarah yaitu akid, sihhat, dan ujroh. Rukun ijarah, akid, sihhat, akad, dan ujrot. Materi yang keenam yaitu ariyah. Al-ariyah berasal dari bahasa Arab
yang berarti datang atau pergi. Sedangkan menurut istilah, dapat dikatakan sesuatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Hukum ariyah, asal hukum pinjam meminjam sesuatu itu sunnah, seperti tolong menolong dengan yang lain. Bisa menjadi wajib seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pakaian untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga bisa menjadi haram kalau yang dipinjamkan itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Materi yang ketujuh yaitu qard. Qard berasal dari kata qardun yang bermakna memutus atau memotong. Secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya ganti di kemudian hari. Rukun qard adalah sihhat qard para pihak yang terlibat serta barang yang dipinjamkan. Materi yang ke-8 yaitu rans atau gadai. Secara bahasa dapat diartikan sebagai penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia, gadai adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai adalah memaham salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Materi yang ke-9 yaitu sirkah. Sirkah menurut bahasa adalah campuran atau pencampuran. Pencampuran ini berarti seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Macam sirkah ada dua, yaitu sirkah milik dan sirkah akad. Materi yang ke-10 yaitu mujaroah dan musyakoh. Musyakoh diambil dari kata al-sako, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur atau mengurusinya, atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan yang mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Musyakoh adalah bentuk yang paling sederhana dari mujaroah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaannya sebagai imbalan. Si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Materi yang ke-11 yaitu tentang mudaharobah. Menurut bahasa, mudaharobah adalah berdagang atau memperdagangkan, sedangkan secara istilah adalah pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusnya kepada orang yang mengelola, dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagai hasil dari usaha dan kerjanya. Jenis mudabaroha ada dua, yaitu mudabaroha mutlakoh dan mudabaroha mutaqyadah. Rukun mudabaroha yaitu pelaku, objek, persetujuan kedua pihak, dan nisbah keuntungan. Materi yang ke-12 yaitu tentang hibah, sedekah, dan hadiah. Hibah adalah pemberian seseorang yang masih hidup dengan tujuan memberi hadiah. Sedekah adalah memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan secara diam-diam atau bersembunyi. Sedangkan hadiah adalah pemberian dari seseorang sebagai tanda apresiasi atau rasa syukur kepada seseorang dari sang penghasil. Ketiga materi tersebut hukumnya mubah atau diperbolehkan dan dianjurkan ketika mempunyai kelebihan harta. Materi yang ke-13 yaitu tentang riba. Riba menurut bahasa adalah ziyadah atau tambahan. Secara istilah adalah pengambilan tambahan baik dari transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batin atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Macam-macam riba ada 4, yaitu riba qad, riba jahiliyah, riba fadl, dan riba nasi'ah. Hukum riba
bagi orang mukmin yaitu haram, dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Materi yang ke-14 yaitu munakahat. Kata munakahat termasuk yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata makaha, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemah dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Pengertian nikah secara bahasa syariah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Rukun pernikahan yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.